Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur Engkau memberikan kepada kami seorang Bapa kaum beriman, yaitu Abraham. Hari-hari ini kami belajar banyak dari beliau akan bagaimana menghadapi realitas hidup yang tidak mudah. Bantu kami untuk memahami panggilan kami juga, sehingga kami taat kepadamu. Dan meskipun kami jatuh, kami kembali lagi. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, kita masih belajar tentang Abraham dan dari Abraham. Kita bisa melihat bagaimana Abraham hari ini mulai katakanlah menghadapi dilema kehidupannya. Maka dia sudah tua, istrinya juga sudah tua, dan Sarai istrinya justru mengusulkan kepada Abraham, memberikan kepada Abraham seorang budak dari Mesir yang bernama Hagar. Ya. Supaya mungkin dari keturunan itulah ya cara berpikiran mungkin dengan begitu ya janji Tuhan itu dapat terlaksana. Ya. Tetapi ternyata tidak, karena Hagar mulai bertingkah bahwa dia lebih hebat daripada Sarah, karena tentu saja karena melahirkan seorang anak, jadi dianggap dia. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari yang sungguh kita yakini, ya, bahwa Abraham sungguh-sungguh bapak orang beriman. Ya. Kita diberi contoh karena pengalaman hidup Abraham juga pengalaman hidup kita. Sekali lagi bagaimana menghadapi dilema, maka kita perhatikan bahwa ada usulan-usulan yang bagaimana mengatasi dilema itu. Dan kita mengusulkan sesuatu yang mungkin justru kelihatan baik tetapi ternyata tidak. Ya. Dan itu terjadi juga. Maka ketika Sarah mengusulkan Hagar, dia berusaha untuk seperti mengambil hak Allah untuk bertindak. Maka terjadilah kelahiran Ismail yang menjadi menurut orang-orang Arab menjadi bapaknya orang orang Arab, ya. Jadi keturunan Ismail Abraham, ya. Dan itulah sampai sekarang mereka bertengkar, dan karakter Ismail itu karakter yang nggak pernah bisa damai, dan itu terjadi di negara Arab, negara Islam. Mana ada perdamaian, sulit sekali di antara mereka pun mereka saling bertengkar. Ya, seperti Syria, seperti Suriah, seperti Iran, Irak, dan seterusnya. Ya, mereka saling bertengkar. Arab juga bertengkar satu sama lain. Persis seperti yang digambarkan dalam kitab suci. Nah, apa yang menarik bagi kita bahwa kita seringkali juga menghadapi dilema kehidupan. Dilema kehidupan, dan kita mengusulkan cara-cara yang menurut kita benar, tapi ternyata tidak. Maka berani kita diajar untuk diskresi, ya. Diskresi sekali lagi, untuk membeda-bedakan apakah saran kita itu sungguh-sungguh dikehendaki Tuhan, dan memang Tuhan mengendaki demikian. Itulah sesuatu yang sesuatu yang harus kita pahami di kitab. Kita mengerti dengan baik tentang kehendak Tuhan, ya. Dan akhirnya si Sarah mengusir Hagar dan anaknya Ismail. Tetapi Tuhan tetap berjanji bahwa segala keturunan Abraham itu juga diberkati Tuhan. Maka malaikat dikirim untuk menolong Hagar dan Ismail. Dan akhirnya dikatakan bahwa keturunan Hagar dan Ismail menjadi bangsa yang besar. Mari kita tetap taat kepada Tuhan, meski mungkin kita tidak mengerti, tidak paham akan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita seringkali juga salah. Abraham juga salah. Beberapa kali dia salah menafsirkan kehendak Tuhan dengan pikirannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Dan semoga kita juga belajar untuk tidak mudah
terpaku, terpesona dengan ide-ide yang mungkin benar menurut kita, tetapi tidak benar menurut Tuhan. Semoga kita diberi pengertian yang benar tentang keselamatan. Sekali lagi, kita diberi pengertian yang benar tentang keselamatan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.